pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Lama kita ya tidak bertemu ya. Nah, pagi hari ini saya mengambil renungan firman Tuhan itu dari Matius pasal 25. Ini sebenarnya sudah terlalu sering ya. 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kita lihat ya Alkitab kita ya. Ya, Matius pasal 25. Kita baca Alkitab saya terjemahan baru, kita sama-sama buka ya. Oke, sudah dapat Bapak Ibu? Matius 25 dengan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, kerajaan surga. Tolong kita simak dan kita garis bawahi bahwa ada kerajaan surga. Ujung kehidupan kita, orang-orang percaya, seharusnya berada suatu saat di kerajaan surga. Oke? Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama, ilustrasi umpamanya, diambil 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Kita sama-sama sudah tahu, minyak itu bicara, nanti kita jelaskan, minyak itu bicara urapan ya. Oke. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak ke dalam puli-puli mereka. Karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun dan semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun gadis-gadis yang bijaksana itu tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli bagimu sendiri. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya ia berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Oke, ada beberapa ilustrasi yang kita lihat. Tadi, hal kerajaan surga, seumpama 5 gadis, bicara pelita, bicara minyak. Oke, kita semua ini udah tahu ini, karena kita semua pasti sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi saya menyorotin 5 gadis ini dari segi apa? Nah, sebenarnya 5 gadis ini seumpama seperti mak comblang yang memperkenalkan orang kepada mempelai yang akan datang. Ini sebenarnya bicara mengenai pelayanan. Saya tidak mengatakan ini hanya khusus hamba Tuhan. Kenapa saya katakan ini tidak khusus hamba Tuhan? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengutip ayat 1 Petrus 2 ayat 9, di situ dikatakan kamu adalah bangsa, coba kita lihat, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, saya bacakan ya. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan. Amin. Jadi sebenarnya kita orang percaya ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
Tujuannya adalah supaya kita memperkenalkan orang-orang di luar sana kepada mempelai yang sesungguhnya. Amin. Kenapa saya pagi hari ini terketuk untuk memberitakan firman Tuhan? Ya, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran. Maaf, tadi malam itu kita mendengar ya. Saya sih nggak mau, istilahnya nggak mau pusingkan. Kalau memang itu nggak kebenaran firman Tuhan, ngapain kita dengerin? Tapi tadi malam suami saya bilang gini, "Ma, coba kamu dengerin. Seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu apakah memang betul hamba Tuhan, masih terlalu muda. Dia katakan, jam sekian tuh Roh Kudus berkata sama saya, berikan, batasnya sampai jam sekian, berikan perpuluhan." Wih, luar biasa ya. Apa yang mau saya sorotin di sini? Bicara tadi yang kita kutip 1 Petrus 2 ayat 9, tahukah kita bahwa Petrus mengutip ini, Petrus kan orang Yahudi, murid Tuhan Yesus. Dia itu mengutip ini karena ada satu kitab apa namanya? Kitab Imamat. Amin. Kita kaitkan Imamat itu, kitab Imamat bicara apa? Kalau kita lihat buka kitab Imamat itu ditulis setelah bangsa Israel keluar dari negeri jajahannya. Kita kalau simak Imamat itu, semua bicara korban. Ada korban bakaran, aromanya harus menyenangkan Tuhan. Apalagi ya, korban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Ini saya garis bawahi ini, korban keselamatan, korban penghapus dosa. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar kata-kata kutuk dan ia adalah saksi karena melihat atau mengetahui tetapi tidak memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahan itu. Bayangkan, hanya karena mendengar, hanya karena mengetahui, mungkin bisa saja nggak sengaja. Bayangkan kitab Imamat katakan ditanggung kesalahan. Betul, itu perjanjian lama, kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Tapi nanti kita belajar. Yesus sendiri dari mulai lahirnya sampai ujung kehidupannya, kalau kita belajar, dia banyak sekali mengalami penderitaan. Dan dia tidak pernah mengeluh. Zaman sekarang, menjadi seorang hamba Tuhan dan imamat kerajani bangsa yang kudus, seolah-olah bukan lagi panggilan, tetapi sudah profesi. Itu yang saya lihat. Saya ingat sekali ketika kita ke sekolah Alkitab tuh bersama Ibu Hesti. Kita nggak nyaman. Kita betul-betul di situ dibentuk banyak peraturan, banyak tata tertib yang harus kita ikutin. Belum lagi kita harus pergi ke pelayanan-pelayanan di kaki gunung. Itu Pak Fernando juga ya, adik kelas kita, pelayanan di kaki gunung. Nggak jarang ya kita itu pergi pelayanan itu jauh, nggak ada angkutan. Betul, itu berapa tahun yang lalu. Tetapi karakter sebagai imamat kerajani, bangsa yang kudus, itu nggak boleh dihilangkan. Yesus Kristus sebelum mengalami penyaliban, apa yang terjadi? Dia berdoa di taman Getsemani. Penderitaan yang luar biasa, yang dia tahu dia pasti akan menderita. 3 kali dia bermohon kepada Bapaknya, jikalau bisa, jikalau boleh. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya. Dia katakan apa? Kehendakmu yang jadi. Pertanyaannya, tidak salah kita menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya mau katakan, imamat yang rajani, kalau kita mau menjadi seorang pelayan hamba Tuhan, jangan mau keuntungannya saja, mau nggak penderitaannya, memberi contoh, memberi teladan, jadi mak comblang.
untuk jemaat, supaya jemaat itu diperkenalkan kepada mempelai Yesus Kristus. Ini persoalannya. Banyak orang mau menjadi hamba Tuhan sekedar profesi karena di situ punya banyak keuntungan, dihormatin. Maaf, aduh sekarang lagi viral bener. Saya tuh miris banget ya ngeliatnya. Bukan kita cemburu, bukan. Masalahnya nanti kita ini sedih sebagai hamba Tuhan. Banyak orang yang mengikut sudah capek mengerjakan yang seolah-olah menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus di dunia ini, tapi ujung-ujungnya Matius pasal 21 ayat 7 tertolak. Aku nggak kenal kau. Kenapa? Karena aku nggak merasakan karakter imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi itu sebenarnya gambaran, perumpamaan, ilustrasi 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, bukan sekedar urapan. Saya percaya ketika kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kita pasti diurapi. Itu nggak main-main, tetapi yang sekarang orang butuh pengurapan supaya apa? Supaya nama besar. Terbalik. Nah, sekarang kita belajar ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, kita lihat Matius pasal 26. Cerita apa di situ? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani kita perhatikan. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita lihat Alkitab kita ya. Saya tadi catat tuh di Taman Getsemani. Nah, ayat 36. Matius pasal 26. Kita kembali ke kitab Matius ya. Tadi Matius pasal 25. Sekarang Matius pasal 26 di Taman Getsemani. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa." Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah karena dia tahu dia akan mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, banyak sekali sebenarnya peristiwa di pelayanan ini nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi kalau sesama hamba Tuhan kita cerita sering nyambung. Benar nggak Pak Fernando? Karena ada rasa yang kita nggak bisa ceritakan dengan orang awam, tetapi sesama hamba Tuhan ketika cerita itu ada klik rasa. Iya, Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Mungkin kalau kita pikir, loh dia kan Tuhan, mengapa sedih dan gelisah? Kita lanjut. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah dari sini, berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit lalu berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini. Sampai akhirnya berapa kali? Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sampai akhirnya dia memang bersemangat. Nah, kita belajar kronologis Getsemani. Getsemani itu ketika saya cari, dia itu di Taman Getsemani ini letaknya di kaki Bukit Zaitun. Ini jelas pohon-pohon atau proses tempat buah zaitun dijadikan minyak. Kita sama-sama tahu sampai hari ini buah atau minyak zaitun itu sangat bermanfaat. Ya Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Untuk kecantikan, aromanya bagus ya. Tapi saya mau bicara, minyak zaitun yang versi kita di dalam Alkitab bukan hanya untuk kecantikan kulit, tapi saya percaya untuk kecantikan manusia batinnya kita. Nah, untuk memproses minyak zaitun itu enggak mudah loh. Kita coba nanti belajar di Google atau dari manapun kita cari. Itu buah zaitun itu dihancurkan dulu. Saya pernah coba lihat ya dulu beberapa tahun yang lalu saya belajar
itu seperti apa ya, penggilingan ya, batu yang berat, kemudian ketika dia dihancurkan, dia dimasukkan ke seperti batu penggilingan, baru ditinggi lagi dengan batu yang berat, baru diputar sampailah minyaknya keluar. Itulah sebenarnya ilustrasi 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Posisi kita di mana? Kalau kita untuk menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang bijaksana, saya mau katakan, kita harus mengeluarkan minyak yang harum, yang bisa dicium banyak orang. Betul, pelayanan itu nggak gampang. Kalau kita mau menjadi roti yang tercurah, minyak yang tertumpah, itu nggak mudah. Tapi saya mau katakan, untuk menuju hidup kekekalan, kita harus berani mengganti kenyamanan kita, mengganti kesenangan kita. Kita sebagai mak comblang, kita sebagai roti yang tercurah. Tujuan kita bukan untuk cari nama di dunia. Tujuan kita adalah kekekalan. Kitab Yohanes berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Salah satu rumah kita di sana. Harta warisan kita sesungguhnya bukan di dunia ini. Di dunia ini, kalau kita betul-betul belajar firman Tuhan menurut kitab Petrus, yang jadi neraka suatu saat ini adalah dunia ini. Neraka sampai hari ini belum diciptakan. Tetapi suatu hari, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 5 gadis yang bijak ini, seumpama kita akan menerima harta kita akan diangkat ketika bumi ini dihancurkan. Nggak mudah loh. Dunia kita bukan sedang nyaman, enggak. Jadi di sini kita harus peka. Di sini kita harus peka. Berapa sisa umur kita nggak tahu. Berapa usia kita nggak tahu. Sekarang sekejap kita dengar si Anu sudah dipanggil Tuhan. Yang ini udah innalillah. Jadi kalau kita mendengar ini membuat kita peka. Jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang terus mempersiapkan minyak dan pelitanya. Jadilah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita sudah pernah dulu belajar mengenai mesbah dan korban. Ingat, mesbah dan korban dasarnya itu adalah di Kejadian pasal 3 ayat 21. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam gak jadi mati. Karena ada digantikan korban binatang. Itu adalah bayang-bayang. Jadi artinya setiap kali, jadi bicara dosa itu adalah bicara hutang nyawa, hutang darah. Kita sekarang gak mencurahkan darah kita. Tetapi kita berani mempersembahkan kesenangan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mudah? Enggak mudah. Jadi dasarnya itu Kejadian 3, ketika kulit binatang itu diselimutin, dijadikan pakaian Adam dan Hawa, makanya Adam enggak jadi mati. Disinilah dasar tata ibadah orang Israel. Itulah imamat yang rajani. Itulah kitab imamat diatur semua. Supaya korban itu menghasilkan minyak yang harum. Sampai akhirnya Abraham diuji Allah mempersembahkan anak kesayangannya. Benar nggak? Sekarang kita dituntut. Beranikah kita aroma hidup kita mempersembahkan, terasa di sekitar kita harumnya karakter Tuhan di dalam kita, tanpa banyak berkata-kata orang lain melihat. Masa depan kita yang sesungguhnya
adalah di kerajaan surga. Semua kita, baik itu hamba Tuhan, siapapun kita. Jadi saya pikir semua kita adalah imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kita sama-sama semua sebagai mak comblang menyelamatkan banyak orang. Gak usah dengerin pengajaran ini, pengajaran itu, gak usah. Harta kita bukan di dunia ini, harta kita adalah di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan kepada Pak Fernando. Silakan Pak.